Ya, ya, sehingga dalam rangka taklim yang nanti sampai ke satu kita kalau dari terakhir mudah-mudahan beberapa kita ada beberapa semuanya dan dapat mudah menerima apa yang kita sampaikan oleh kita karena kita sudah hadir jadi tidak banyak hal yang disampaikan dan maksudnya omong jadi kita saya bersama-sama ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa tabaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala dayni ibadika wa asrafika السد والرمي والرجم وإمام الغيبة والحرم وترجمان لسان الكتاب ومنبع العلم والخلق والحكمة والحكم القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفيا ذو شرفيا ربك وتعظيما ورفته ومحبته وكرام ورضي الله تبارك وتعالى عن القلب الغني والقدر الكريم سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Salam silaturahim kami ucapkan teruntuk seluruh orang tua jamaah Musalla Ittihadul Muhajirin. Mudah-mudahan pada saat ini kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus sehat dan afiat, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, sebelum kita memulai kajian kita pada saat ini, marilah kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah dengan harapan semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, terkhusus dalam proses kita ngaji pada saat ini, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mendatangkan rasa takut kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini radhiyallahu ankum ila an qala. Pada 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu telah sama-sama kita membahas sebagian kecil 7 syarat mengqashar salat yang 4 rakaat. Jadi 4 rakaat dirubah menjadi 2. Nah, di antaranya itu perjalanannya harus di atas 85 km. Dan juga perjalanan yang boleh mengqashar itu sholat, perjalanan bukan maksiat. Dalam arti ya silaturahim, berziarah, bertadabbur, itu boleh melakukan qashar salat. Dan tidak kalah penting, yang melakukan qashar ini sholat harus mengetahui tentang kebolehan mengqashar sholat. Kalau sepanjang hidup dia nggak memahami konsep qashar sholat, baiknya sholatnya tetap 4 rakaat. Khawatir ada perdebatan. Jadi seumpama rute awal kita ziarah Cirebon, sampainya waktu zuhur, kita bilang jamaah, bapak-bapak kita jamaah qashar takdim. Ada 5 orang aki-aki, sembahyang apaan itu? Ya kan? Sembahyang apaan itu? Udah jamaah qashar lagi. Jama' menghimpun 2 sholat dilaksanakan 1 waktu, sedangkan qashar yang 4 rakaat dirubah menjadi 2.
Kata pimpinan, yang mau ikut silakan. Yang mau sembahyang Johor 4, Asar 4, nggak masalah. Sholat betul. Jadi sholat Johornya takdim. Usolli fardhu zuhri qasran majmu'an lillahi ta'ala. Jadi sholat Johor dulu 2 rakaat. Selepas Johor 2 rakaat langsung sholat asarnya. Usolli fardhul asri qasran majmu'an lillahi ta'ala. Asarnya juga 2 rakaat. Jadi sebulan yang lalu saya sampaikan di sini, Bapak kalau pengen lancar sholat jamak qasar, kudu jalan-jalan. Jadi kalau dari sini ke Ciputat nggak bisa jamak qasar, apalagi ke Parumah, gitu. Nah kemudian wadawa musafari ila tamamiha. Dalam pelaksanaan salat qasar ini harus dipastikan kita masih dalam perjalanan. Jadi kalau udah sampai lokasi tujuan, artinya rumah yang kita tuju, pengertian rumah yang kita tuju, kita udah nggak kemana-mana lagi. Kalau Bapak transit misalkan yang nginep di Gunung Muria, lah itu Bapak masih dalam status perjalanan. Jamak boleh, qasar boleh. Nah seumpama Bapak dari Solo jam 7 pagi sampai di Cirebon Johor, ya kan? Perakiraan dari Cirebon udah Johor, dari Cirebon ke Ciputat sampai misalkan Pondok Cabe jam 5 sore. Kata kita sampai di Cirebon, jamak takdim aja dah, dikosor sekalian, transit rest area, Bapak sholat jamak takdim qasar Johor. Kayak tadi itu pelaksanaannya. Tahu-tahu sampai ke Pondok Cabe jam 4 sore. Ya kan? Masih ada waktu sholat asar. Dan sholat asarnya nggak perlu sholat lagi. Karena udah dijalankan di waktu kita ada di Cirebon. Paham ya Pak? Nah itu yang dimaksudkan wadawa musafari ila tamamiha. Nomor yang terakhir, wa alla yaqtadiya bimutimmin. Tidak boleh kita yang mau melaksanakan sholat qasar berjamaah dengan sekelompok orang yang sholatnya seperti sholatnya orang mukim. Jadi maksudnya apa? Yang tuan rumah ini mukim bukan musafir. Kita misalkan transit nginapnya di Gunung Muria, di situ kan ada masjid tuh, seumpama pas tanjakan dikit ada di sebelah kiri masjid, kita ngendong di situ semalaman, ya kan? Kita mau sholat isya di situ, ternyata udah selesai azan isya, imam sholat, ya sholat sama makmum. Usolli fardhul isya'i 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala. Kayak kita nih tadi sholat begini. Kita yang sebagai musafir enggak boleh sholat isyanya di qasar. Paham Pak? Enggak boleh sholatnya di qasar. Kenapa? Karena yang tuan rumah ini namanya sholatu mutimmin
sholatnya orang yang sempurna isya sebanyak 4 rakaat. Bagaimana kalau seandainya dibalik? Yang sholat isyanya pelaksanaan qashar, yang jadi makmumnya sholatnya adaan. Dalam arti adaan di situ dia nggak melakukan perjalanan jauh. Jadi tuan rumah yang jadi makmum, yang musafir menjadi imam sholat, maka jamaahnya sah. Jamaahnya sah. Tidak sebaliknya yang awal tadi. Kalau yang awal, yang sholat sempurna 4 rakaat menjadi imam, makmumnya sholat qashar 2 rakaat isya, itu sholatnya tidak sah. Jamaahnya tidak sah. Kalau dibalik, yang sholatnya musafir qashar 2 rakaat, yang sholatnya 4 rakaat mutim sempurna, maka jamaahnya dianggap sah. Begitu ya Pak? Paham ini? Ada yang mau tanyain sebelum saya lanjutin? Apa Ji? Kita kan dalam perjalanan. Kalau kita bermakmum kepada adaan, kita ikut aja, jadi nggak usah kosong gimana? Jadi, Oh, sholat kita kagak qashar, ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Misalkan kita sampai di penginapan, sholat isya berjamaah sama orang kampung setempat, sholat isyanya kita kagak di qashar, 4 rakaat bersama mereka, ya nggak masalah. Kan judulnya sholat. Jadi tujuannya jamak qashar ini adalah untuk memperingan dan memudahkan kita di dalam ibadah kepada Allah. Karena Allah lebih tahu keadaan fisik kita, gampang capek, gampang lemah. Tapi kalau sekiranya kuat, gagah, ya nggak masalah. 4 rakaat. Gitu Bang Haji ya? Oke. Ada lagi? ada. Ya. Kalau imamnya kan mukim, imamnya musafir, makmumnya kan orang al situ, mukim. Itu alasan tahu tidak tahu sama dia. Yang tadi kan sakit yang ikutin imamnya musafir. Tahu nggak tahu boleh saja maksudnya. Ya, itu makmum yang mukim, mau dia tahu kagak tahu, sholat tetap sah. Sholat tetap sah. Itu. Silakan. Kalau misalnya kita melakukan perjalanan dari sini ke Batam dalam banyak waktu berada di sana 3 hari, terus tidak atau ini selama 3 hari itu bisa di Batam masih bisa sholat dalam perjalanan? Ya bisa. Boleh. Itu seumpama ke Carita, ada sebuah pertemuan, itu kan perjalanan jauh, ya kan? Atau ke ujung Kulon, perjalanan jauh, itu boleh melaksanakan sholat jamak qashar, jamak aja boleh, qashar aja boleh. Atau sholatnya itmam, sholatnya seperti orang mukim yang ada di kampung kita istirahat, ya nggak masalah. Begitu ya Pak? Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Karena status kita seorang musafir. Tapi kan kita kalau nggak ada 3 hari, kita berarti kan diam di situ. Mana? Kita jalan aja. Kan kita udah sampai nih 3 hari. Nah, selama 3 hari kan nggak kemana-mana tuh. Terus aja. Iya. Itu apa bahas berlaku kalau sebelumnya? Masih. Masih. Masih Bang. Hah? Masih. Katanya berapa hari? Ya. Nah, ini kan orang Surabaya nih, ini udah 3 minggu nih. Oh, udah lewat. Udah lewat. Dia dalam satu kaul maksimalnya 2 mingguan.
13 hari ya. Gitu ya. Ada yang berpendapat 21 hari. Gitu. Bapak tetap Jumatan, Pak. Ya, tetap Jumatan. Gitu. Silakan. Kalau pergi jalan-jalan, Boleh. Boleh. Ya, itu kan main-main doang, dia kan ngilangin puyeng. Justru kita disuruh jalan-jalan aja jadi. Iya. Ngilangin puyeng. Cukup? Ya, ya. kita lagi nonton bola nih di Senayan lewat kalau lihat maupun nggak di luar sholat sama asar karena takut kalau ditinggal bangkunya di orang itu boleh ngasih sholat kosong ya. Gimana, Pak? Nonton bola. Sholat Senayan Posisi di lapangan. ya terus asar kalau ditinggal bangkunya di orang sholatnya bisa di kosong ya. Kosor nggak boleh. Iya. Jaraknya. Iya. Kosor nggak boleh. Kalau jama takdim masih boleh. Artinya sholatnya itu nggak dikosor. 4-4. Kalau 2-2 nggak boleh. Gitu ya, Pak? Ini kan masalahnya kan nonton, bukan perjalanan kemana-mana. Jarak itu ke Senayan. Hah? Iya, masalah jarak nonton. Ini yang saya mau sampaikan begini. Ini pun dalilnya agak ketat. Artinya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat jamak. Beliau nggak melakukan perjalanan jauh. Dan sholat jamak yang beliau lakukan itu adalah jamak takdim, bukan jamak takhir. Nah, ini mungkin salah satu penyebab Rasulullah itu dijadikan sebuah uswah oleh Allah. Jadi berkahnya ada hukum agama. Kayak kasus Bapak nih. Jangankan nonton di stadion, kita naik bus, naik kereta, tahu-taunya kejebak, macet, ya kan? Nah itu aja tuh bermasalah gitu. Bermasalah itu. Bahkan ada ulama berkata, ketika kita lagi di bus, nggak dapat masjid, boro-boro mau turun, emang macet total. Waktu maghrib udah masuk, itu sholatnya tetap di bangku. Itu sama seperti sholat kita lagi di pesawat. Namanya sholatnya orang faqidut tahurin. Sholatnya orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Yang penting judulnya sholat. Nah nanti sampai di rumah, sholatnya diulang. Tujuannya kita ketika dimasuki waktu sholat, jangan sampai tidak menunaikan ibadah sholat. Jangan berkata, berarti saya sholat. Enggak. Ini namanya as-sholatu lihurmati waktu sholat. Sholat yang kita laksanakan itu adalah menghormati waktunya sholat. Ini pernah saya bahas. Asal Bapak nunain ibadah umrah, itu nggak ada tayamum di pesawat. Ya kan? Kecuali Bapak bawa debu dari Pondok Cabe. Yang kedua, ketika Bapak sholat di pesawat, sholatnya di mana?
Ya kan? Menghadapnya arah mana? Nah, maka fikih kasih jawaban itu, sholat haitsu sya'a, sholatlah sebisa mungkin. Ini kesannya main-main. Dan itu saya lakukan selama saya di pesawat. Saya pulang dari transit dari Mesir menuju Oman, saya sholat. Dari Oman ke Jakarta kurang lebih 8 jam, ya saya sholat di pesawat. Kita duduk, sholatnya jamak qashar. Nah nanti kalau udah sampai bandara Soekarno-Hatta, ya kita sholat. Nyolatin sholat yang ada lagi di pesawat. Nah itu namanya as-salatu li hurmati waqtis sholat. Begitu ya Pak? Jadi nggak masalah. Kayak misalkan kita nonton bola, daripada berbahaya, kita johor duduk sholat asar kagak, mendingan asarnya ditarik waktu zuhur, sholatnya dijamak. Nah ini udah banyak kasus-kasus kayak begitu. Dan ini bukan menganggap enteng, karena madzhab Imam Syafi'i itu agak ketat dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi? Dia mau untuk mengulang hormat itu beristiadah dia. Jadi nggak makan istiadah. I'adah. I'adah. Ya. I'adatan diulang. I'adatan diulang. I'adah diulang. Udah pahamin ya Pak? Jadi memang ninggalin sholat itu dosa besar. Jadi tujuan ulama dengan ketelitian mereka dengan hukum ini, tujuannya muslim jangan sampai meninggalkan sholat. Kan Bapak di pesawat nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, debu dapat dari mana? Ya kan? Sedangkan waktu sholat udah masuk johor seumpama kita di ketinggian 35.000 kaki. Kata pramugari, Pak udah masuk johor ini. Atau kita ngeliat waktu, johor ini waktunya sholat. Jamak takdim, qashar di atar, kata apa namanya? Asar ditarik waktu johor, dua-dua aja sholat. Ya sebisa kita di pesawat. Pesawat itu kan sempit. Sholli fardhu dzuri qasran majmu'an, Allahu Akbar. Ruku pelan, sami Allahu liman hamidah. Duduk sujud lagi, yang lebih nunduk daripada ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan normal. Kita batal wudu. Nah itu namanya faqidut tahurain. Seorang muslim yang nggak punya dua alat bersuci, yaitu air dan juga debu. Itu pemahamannya. Kalau Bapak mau jajalin, bareng-bareng kita naik pesawat. Iya nggak? Kan biar enak. Gitu. Ada lagi? Cukup? Seputar ini? Enggak? Kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa madana bi asrari wa ada alaina min barakati fid daraini radhiyallahu anhu bila angala syurutul jumu'ati. Dalam pasal berikutnya kita akan menjelaskan sholat Jumat. Jumat ini adalah hari raya orang-orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji. Itu Jumat. Dan
Jumat ini satu hari yang memang sengaja Allah pilih untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Hari kebesaran dalam satu minggu buat umat muslim Allah berikan pada hari Jumat. Dulu hari Sabat itu tradisinya yang dibangun oleh orang Yahudi, kelompok orang-orang Bani Israel. Itu hari Sabat. Sehingga ketika turun ayat kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera atau monyet yang hina, saat itu terjadi pada hari Sabtu. Karena Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berdakwah mengajak umatnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hari besarnya di hari satu mingguannya jatuh pada hari Sabtu. Maka saat itu umat Nabi Musa dikutuk jadi seekor kera atau monyet. Karena pada hari itu lautan yang begitu banyak ikannya pada minggir semua. Jadi umat Bani Israel dulu senang mancing. Senang mancing. Pas dia mau mancing, tahu-tahu ikan pada nyamperin. Tinggal diserok bae sama mereka pada. Sampai Nabi Musa nyamperin. Ayo bang, pulang dulu. Kalau bahasa kita mah, Jumatan dulu yuk. Bentaran doang kan sih, Jumatan doang kan sih. Baca bareng-bareng kitab Taurat. Ayo bareng-bareng. Lumayan, gue lagi enak-enak mancing, nyari ikan. Diajak ibadah segala, gitu. Yang nurut selamat, yang mancing baik, dirubah jadi monyet. Orang baik-baik juga tukang mancing. Gitu kira-kira. Kan berabe juga itu. Ya mak. Juga pada hari Jumat ini adalah hari teramat istimewa buat umat Nabi Muhammad. Makanya dulu kita punya orang tua, masa-masa sekolah Jumatnya diliburin. Ngalamin nih Ustaz ya. Jumat diliburin. Sekolah-sekolah madrasah. Jadi silakan hidupin amalan-amalan di hari Jumat. Ada yang hidupin sholawat, ada yang hidupin baca Al-Kahfi, ada yang hidupin sedekahan, ada yang ngidupin silaturahim, berbagai macam terjadi pada hari Jumat. Karena semesta ini dicipta pada hari Jumat, Nabi Adam Allah cipta habis asar di hari Jumat. Sebaik-baiknya hari Allah ciptakan hari Jumat. Dan juga terjadinya kiamat pada hari Jumat. Tapi entah Jumat kapan.
Tapi Allah ciptakan itu kiamat pada hari Jumat. Yang lebih menarik lagi, nanti di dalam surga itu ada namanya sukul Jumat, pasar pada hari Jumat. Ada di dalam surga. Jadi sebutan pasar Jumat itu sudah ada. Hah? Ini benar. Orang-orang nanti yang ada di dalam surga bisa ngelihat Nabi, para Rasul, para aulia, orang-orang saleh. Itu Allah kumpulin di hari Jumat. Bahkan umat manusia yang ada di dalam surga dikasih kesempatan melihat Allah, itu terjadi pada hari Jumat. Lah ini mah kagak goroh. Saya punya kitabnya. Ada kitabnya. Kita ketemu kakek buyut, umur kita sama. Kakek buyut kita umurnya sama. Orang-orang di dalam surga, yang lanang umurnya 27, yang wadon umurnya 23. Kan gagah. Iya. Sedang-sedang ya, Pak. Benar saya bilang. Bapak tahu, saya baca salah satu tulisannya Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Itu dikatakan, siapa yang rutin baca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap habis sholat 5 waktunya, sholat maghrib Al-Ikhlas 10 kali itu dibaca, itu sejatinya dia telah membangun istana di dalam surga. Dan ini kagak susah. Benar gak? Enak, ringan, dibacanya gampang. Al-Ikhlas. Bahkan dulu sahabat Rasulullah masuk surga gara-gara surah Al-Ikhlas. Sholat Johor Al-Ikhlas, Asar Al-Ikhlas, Maghrib Al-Ikhlas, sampai meninggal dunia surah Al-Ikhlas. Baca dah sama Bapak. Ya kan? Nih, saya kasih tahu Bapak-bapak. Konsep beribadah itu, nih dengerin baik-baik. Konsep beribadah itu rahasianya di hati. Bukan Bapak banyak baca Quran, bukan faktor Bapak banyak sujud, atau bukan faktor kita rajin jamaah, itu mah semuanya casing. Yang menjadi penentu Bapak hebat di hadapan Allah, kualitas hati. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, dibolak-balik ayatnya sama. Itu wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir, dari belakang rabbaka fakabbir. Depan ke belakang rabbaka fakabbir, belakang ke depan rabbaka fakabbir. Itu dalam kaidah ilmu ma'ani, rabbaka ini na'unya jadi maf'ul bi. Dalam kaidah ilmu ma'ani dia disebutnya lit ta'zim. Apa maknanya? Dengerin baik-baik. Allah mula terus agungkan. Awal mulanya Tuhan mula Allah terus agungkan, istimewakan. Itu kunci ibadah. Kalau kita sholat
rutinitas 5 waktu, kejebak. Baca Quran cuman sekedar pahala, kejebak. Tapi di mana Bapak sholat niatnya mengagungkan Allah, disitulah kita ketemu titiknya betapa enaknya ibadah kepada Allah. Itu sembahyang mujidat gesan kayak gimana nggak dilihat. Mau kaki kita pakai geget juga nggak dilihat. Nih yang dilihat sama Allah. Seberapa besar Bapak ngagungin Allah. Seberapa besar Bapak mengistimewakan Allah, disitulah kita diperhatiin sama Allah. Kan susah ini. Perlu latihan. Nggak bisa sekonyong-sekonyong sholat baik. Nggak bisa. Latih sama Bapak. Ketemu dah tuh. Baru Bapak boleh komentar. Pantesan ya. Baca Al-Ikhlas hadiahnya istana di dalam surga. Itu surah Al-Ikhlas 5 ayat. Menjelaskan ahadiyahnya Allah. Maha tunggalnya Allah. Di dalam zat, di dalam sifat, di dalam af'al. Ahadnya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya Pak? Kita sholat, tapi sama Allah kagak takut. Goro. Sholatnya goro. Badannya sujud, hatinya nggak pernah tunduk sama Allah. Itu yang berbahaya, Mang. Badannya di masjid, hatinya ngayap keluar masjid. Ini PR, Pak. Makanya saya bilangin, kunci kita beribadah cuma 2. Dengerin, turutin. Didengerin mau, nurutinnya mau. Insya Allah selamat. Yang bikin rusaknya kita itu kelar ngaji mikir ulang. Ya enggak? Tadi Ustadz bener kan ngomongnya. Kok kata ini beda ya? Kata ono beda ya? Muyang-muyangin lagi baik. Itu pentingnya ilmu. Ya, jadi itu bukan sekedar sujud, sekedar apa lagi? Sekedar bacaan, paseh enaknya, enggak. Itu konsep syariat yang wajib kita sempurnain. Tapi kalau Bapak pengen kita akrab, dekat sama Allah, wa rabbaka fakabbir. Agungin terus Allah. Bagaimana cara ngagungin Allah? Jangan menghina sesuatu yang berhubungan sama Allah. Saya kan lagi cerewet-cerewet ya sekarang. Kan di Indonesia lagi pada musim umroh. Dikit-dikit umroh, dikit-dikit umroh ya kan. Kadang-kadang ada teman bilang cerita, saya ngapain Ustadz? Kalau saya girang banget ini pulang umroh. Teman saya mah nyengirin doang bisanya. Ya lo baru umroh sekali, sombong amat. Gue mau umroh udah 15 kali, biasa baik. Ya kan? Itu yang komentar begitu. Orang munafik, Pak. Pahamin, Pak? Orang munafik. Karena dia merendahkan sesuatu yang diagungkan sama Allah. Jamaah yuk. Aduh, gue lebih khusus sholat di rumah ketimbang di masjid. Itu ciri orang munafik, Pak. Ciri orang munafik. Kalau kita mau nanya, emang khusyuk apaan? Ayo saya mau nanya, khusyuk apaan? Emang kita siapa? Yang takbiratul ihram keren kesononya ngayap pikiran sembahyang. Makanya Allah kasih hadiah sholat berjamaah. Khususnya hari Jumat.
Hidupin Pak, Jumat mah. Ini sekarang tradisi Jumat udah mulai hilang. Suara yang baca Al-Kahfi udah kagak ada. Ya kan? Udah gak ada tuh yang suara baca Al-Kahfi. Udah jarang yang ngapalin, ya kan? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Udah jarang tuh yang kayak begitu. Udah jarang orang muslim mensakralkan hari Jumat. Padahal kata Rasulullah, di hari Jumat seluruh pintu langitnya Allah diablam. Siapapun yang berdoa pada hari Jumat, doanya dimustajabah oleh Allah. Orang-orang mau Jumatan biasa baik, ya kan? Asal mau Jumatan nongkrong di warung kopi sambil dengerin khotib, ngerokok lagi. Udah banyak yang kayak begitu, ampar-amparan. Dengerin khotib sebari madang di warteg. Astagfirullahaladzim. Ya Pak? Bahkan kata Rasulullah, siapapun di antara umatku yang wafat malam Jumat atau hari Jumat, maka wuqiya min azabil qabri. Dia akan Allah lindungi dari siksa kuburnya. Susah meninggal hari Jumat mah. Mesen sekarang boleh. 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 Bapak mau duluan mesen malam Jumat meninggal. Boleh. Itu ciri orang-orang meninggalnya husnul khatimah. Gitu ya Pak. Nih berkahnya pada hari Jumat. Jadi kenapa ini saya sampaikan prolog? Nanti saya bakal ceritakan lebih panjang lagi betapa Jumat itu pemimpin sholat 5 waktu. Sholat subuh paling istimewa subuh pada hari Jumat. Sholat zuhur yang paling istimewa di hari Jumat. Subuh Jumat itu istimewa. Maka usahain selama kita hidup, qobliyah subuh di hari Jumat, jangan sampai ketinggalan. Nomor kedua yang paling istimewa, subuh di luar hari Jumat. Baru deh tuh ranking keduanya, sholat asar, sholat isya, sholat zuhur, paling bontot namanya maghrib. Walaupun maghrib bontot, dia nggak bisa ditandingin sama ibadah sunnah apapun. Karena maghrib derajatnya tinggi dalam status fardu. Gitu ya Pak? Paham ya? Mudah-mudahan manfaat, berkah buat kita semuanya. Ya insya Allah nanti kita bakalan kupas syarat-syarat sah pada hari Jumat. Ada lagi pertanyaan? Saya lagi. Ya. Kalau Jumat Khotimah, itu yang non muslim kan banyak pada kecil pada maksimal tuh. KTP ya. Lah dia kan kagak punya KTP Islam. Orang non muslim, orang kafir, dia nggak ada 2 kalimat syahadat. Ya walaupun Jumat lah dia kafir. Kafir ya. Ya kafir. Kita nggak ada urusan, orang kafir itu tetap kafir. Mau hari apa ya dia kafir, su'ul khatimah. 41 kali sembahyang Jumat, pahalanya ibadah umrah malah haji. Kebanyakan 41 kali. 1 kali kita Jumatan itu meraih pahala orang berhaji sempurna. Gitu ya Pak? Gitu. Makanya Bapak saya bilangin,
Kalau Jumatan yang rapi, usahakan bajunya warna putih. Oh, sarungnya putih, pakai minyak wangi. Dandan dulu sebelum Jumatan mandi. Biar wangi, siwak di bawah. Ya, itu sunnah-sunnah yang kita rawat. Datang rada pagian. Ya kali kalau jam 8 pagi mah kepagian, jam 11, setengah 11 dah berangkat dari sini. Kan bisa baca Al-Kahfi. Kayak begitu. Iya. Gitu ya. Terima kasih kepada Ustaz, kepada yang terberikan ilmunya kepada kita sekalian. Tentunya apa yang dia sampaikan untuk kita bisa kita terima, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita buka doa bersama-sama, kita berikan kepada ibu kita bahwa kesehatan selalu, Allah berikan kesehatan dalam urusannya. Kemudian Allah jaga kita sehari kita pula untuk ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat surah Fatihah dan tasbih Allah. Ibarat surah Fatihah dengan sifat dijadikan Allah yuqom bi maqasid al-muradana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim wa ya karim wa ya karim rahmat wa amina wa fa'na wa rahmatika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi hadhihi al-Fatihah wa bi karamati al-Fatihah wa bi sirri al-Fatihah wa bi syafa'ati al-Fatihah wa bi mu'jizati al-Fatihah. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman naqdahu bi kayfan najika. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhidna min zulumatil jahli wa wahmi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa amal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna ma'al wadina shakira ma'ruma rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sunduk. Jangan sunduk.